hikmah dan nasihat. Karena agama itu nasihat. Jadi agama itu penuh pesan. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah dalam riwayat Muslim juz 1 halaman 182, ad-dinu an-nasihah atau ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat itu karena Allah meneruskan perjuangan Rasul untuk pemimpin umat dan orang awam. Jadi nasihat latar belakangnya karena Allah meneruskan perjuangan Rasul, yang dinasehati adalah pemimpin umat dan masyarakat awam. Dan yang termasuk juga yang memberi nasihat, pemimpin umat dan masyarakat awam. Nah, berdasar hadis ini, al-Islam itu mengandung banyak hikmah yang mesti dipelajari. Dan isinya mengandung pesan yang perlu dikembangkan. Nasihat karena Allah bermakna latar belakang dan tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah serta rahmatnya. Nasihat karena Rasul bermakna meneruskan perjuangan. Dan nasihat dan serta mengharapkan syafaat dari beliau. Sedangkan nasihat bagi pemimpin umat, pertama memang pemimpin umat itu harus dinasihati, juga harus memberi nasihat. Begitu pula termasuk orang-orang yang awam atau masyarakat awam. Nasihat untuk pemimpin muslim atau yang diriwayatkan oleh Muslim tahun 206 wafat 261 itu bermakna tugasnya sebagai pewaris Nabi. Sedangkan nasihat bagi masyarakat agar tetap menerima didikan al-Islam secara terus-menerus. Sebagai muslim yang menjadi penerus Rasul itu harus pandai tadabbur Al-Quran dan hadis agar mendapat hikmah. Karena memang pergaulan sesama muslim tanpa nasihat atau tanpa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah pertemuan sia-sia. Oleh karena itu setiap kesempatan harus digunakan. Dan bahagia sekali bagi orang yang memiliki kesempatan untuk memberi nasihat. Kenapa? Karena dia memberi petunjuk kepada orang lain dan melaksanakannya, seperti diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir 202 wafat 275. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il." Barang siapa yang memberi nasihat, memberi petunjuk, maka dia akan mendapat pahala seperti apa yang dikerjakan oleh yang mendapat petunjuk. Jadi pemberi nasihat itu bagian. Makanya dalam khutbah Jumat wasiatnya khotib itu kan usikum wa iyaya bitaqwallah. Jadi aku berwasiat kepada kalian dan kepadaku. Jadi nasihatnya kepada kalian dulu, usikum wa iyaya, dan nasihat kepadaku. Jadi jangan ditukar itu. Usini wa iyakum, jangan, karena memang dari sananya usikum dulu, diwasiat kepada orang lain, wa iyaya dan padaku. Tetapi kalau doa untukku dulu, ghafarallahu li walakum. Semoga Allah mengampuni aku dan kalian. Jadi itu untungnya pemberi nasihat, untungnya penerus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat nasihat atau hikmah dan nasihat Ramadan yang ditugasi panitia kepada saya sekarang ini membahas hikmah dan pesan moral Ramadan. Yang saya telusuri hikmah dan pesan moral Ramadannya berdasar surat Al-Baqarah 183, 184, 2 ayat saja. So, kalau banyak ayat tidak akan tamat, 2 ayat saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah semuanya sudah hafal.
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hari ini saya tidak menafsirkan ayat itu, dan kita ketahui saya temukan di bulan Ramadan tahun 1442 ini metode memahami Al-Quran atau cara memahami Al-Quran itu ada 7 tak, sama dengan memahami hadis, hanya istilahnya beda. Itu 7 tak. Tak pertama tartibul ayat, tak kedua tarjamah, tak ketiga tanasub, kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, tak keempat tarikh ayat, tak kelima tafsir, tak keenam ta'wil, dan tak ketujuh tadbir. Itu 7 langkah untuk memahami Al-Quran. Tapi yang saya kaji sekarang cuma tak keenam dan tak ketujuh, ta'wil dan tadbir. Nah, insya Allah lah tafsirannya udah banyak para ustadz yang menafsirkan surat Al-Baqarah 183, 184 ini, apalagi kalau sudah Ramadan kan populer ayat ini. Jadi sekarang saya ini tak ke-6 dan tak ke-7. Ke-6 tawil, yaitu tentang hikmahnya, dan tak ke-7 tadbir, pesan-pesannya. Pertama, hikmah yang diseru dan pesannya ayat 183. Ayat saum menyeru orang mukmin dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Hikmahnya landasan saum harus berdasar iman. Itu hikmahnya. Tidak sah saum tanpa berlandaskan iman. Pesannya apa? Pesannya selama Ramadan mesti berusaha meningkatkan iman. Bagaimana caranya meningkatkan iman? Banyak resepnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus ditingkatkan iman? Karena menurut Abu Hurairah, al-iman yazdad wa yanqus. Itu yang sahih. Abu Hurairah menyatakan al-iman yazdad wa yanqus. Ada juga hadis yang lain, al-iman yazid wa yanqus. Tapi kalau al-iman yazid wa yanqus diperdebatkan kesahihannya. Tapi kalau al-iman yazdad wa yanqus itu sahih. Jadi harus meningkatkan iman. Kenapa? Karena kadang-kadang iman itu menurun, kadang-kadang menaik. Maka supaya stabil ditingkatkan terus. Antara lain dalam surat Al-Anfal namanya meningkatkan iman. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi sering mendengar nama Allah disebut. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibaca ayat bertambah iman seperti sekarang ini. Kan banyak umat itu yang tidak paham. Disangkanya wiridan setelah sholat subuh lebih afdal bagi tolak ilmu. Sehingga walaupun sudah dibuka tolak ilmu, tidak didengar para penceramah wiridan wela. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i, tolakul ilmi afdalu minan nawafil. Tolak ilmi itu lebih unggul tibatan nawafil. Jadi oleh karena itu kalau kita sudah ada dimulai ceramah, kita hentikan segala kegiatan, terfokus. Itu supaya terlihat ayat itu jadatul iman, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Baqarah 183 menggunakan kutiba alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Dan kutiba alaikum itu di dalam Al-Quran ada 4 ayat. Terdapat 4 ayat perintah yang menggunakan kutiba alaikum. Yang pertama surat Al-Baqarah 178. Itu kutiba alaikumul qisas. Yang kedua Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum
kisos, kedua tentang wasiat, ketiga tentang saum, keempat tentang perang menggunakan kutiba alaikum. Ini namanya tanasuk, kaitan ayat dengan ayat yang lain dalam pengertian kaitan menggunakan kalimat yang sama, kutiba alaikum. Hikmahnya, semua yang diperintah itu sangat tegas dan jelas. Tapi ada alternatif. Itu hikmah yang pertama. Bisa berubah karena situasi dan kondisi. Pertama, kisos. Kisos itu suatu kewajiban. Tapi jika keluarga korban, faman ufiya lahu min akhihi, jika keluarga korban memaafkan, membebaskan, merelakan, berubah hukumnya. Jadi tidak dikisos, tidak dihukum mati, tapi membayar diat, sedekah. Antara lain 100 ekor unta. Kalau 100 ekor unta, kalau 1 ekor unta 4 juta, 16 juta ya sekarang. Kalau 4.000 real kali 4.000, 16 juta, berarti 1,6 miliar. Jadi kalau yang membunuh orang Saudi didenda 1,6 miliar itu memang begitu syariatnya. Kan kita mah kaget mengurang belum menembus 1,6 miliar. Padahal memang begitu ketentuannya. Atau ketika terkena tren, kan ada sumbangan dari Raja Saudi 1,7 miliar bagi korban itu. Jadi makanya ada alternatif gitu, dipadukan itu, kisos itu. Demikian pula wasiat. Wasiat itu dipadukan oleh Al-Quran. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in kana khairan wasiyah. Apabila sudah merasa mendekati mati, dipadukan untuk wasiat. Jadi ibu dan bapak yang merasa dekat mati buru-buru wasiat. Tapi kalau merasa panjang umur nggak usah, karena di situ juga ada umur maut. Kalau sudah merasa dekat mati silakan wasiat. Tapi kalau masih merasa panjang umur, seperti saya sudah merasa masih kena panjang umur perasaan, ya nggak wajib wasiat. Walaupun sudah saya wasiatkan antara lain, saya umumkan kepada keluarga kalau saya meninggal atau ibu meninggal, maka harta hasil usaha saya dibagi 2, saya katakan itu wasiat. Jadi dibagi 2 dulu sebelum bagi waris. Jadi kalau saya meninggal duluan, maka istri saya setengahnya. Kalau istri saya meninggal duluan, maka saya setengahnya. Baru yang setengah dibagi berdasar hukum waris. Itu namanya wasiat. Wasiat kepemilikan, bukan wasiat membagi waris, wasiat kepemilikan. Karena kepemilikan itu tergantung kepada kesepakatan suami istri. Bapak dan ibu juga boleh kepada anak-anak berwasiat, mau 2/3, 1/3, mau setengah-setengah, terserah. Tergantung kesepakatan suami istri. Itu wasiat. Itu wajib dilakukan oleh keluarga. Tetapi seperti kisos ada alternatif. Faman khofa min musir janaban au isman fa aslaha bainahum fala isman alaihi. Tapi kalau keluarganya merasa khawatir isi wasiatnya itu tidak baik, isi wasiatnya itu bertentangan dengan syariat, isi wasiatnya itu merugikan pihak lain, maka aslaha,
wasiatnya bertentangan dengan syariat atau memberatkan, karena ada wakaf Firdaus, wakaf kuburan, kan itu ngahancengan dirian masing-masing, bapak dirian kuburan ini, ibu dirian wasiat kepada anak-anak, kalau bapak meninggal tolong dikubur di kuburan Ranca Cili atau di Sirnaraga, wasiat seperti itu. Ternyata ibu meninggalnya di Mekah, nggak mungkin kan, nggak mungkin dikerjakan. Nah itu diubah wasiatnya, nggak usah dipaksakan, nggak usah bersedih. Atau meninggalnya di tempat yang jauh sehingga sulit, itu diubah. Atau wasiatnya bertentangan dengan syariat, contohnya bapak atau ibu berwasiat, kalau bapak meninggal atau ibu meninggal, tolong harta warisan dibagi rata bagi laki-laki maupun perempuan. Itu bertentangan dengan An-Nisa ayat 11. Kata An-Nisa ayat 11 tidak boleh dibagi rata anak laki-laki dengan perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayyain. Itu harus diubah. Kenapa? Sebab kalau dibagi rata itu tidak adil namanya. Laki-laki diratakan dengan wanita itu tidak adil. Bagaimana tidak adilnya? Kalau mereka kawin, anak laki bapak nikah, kan harus menyediakan mas kawin, harus menyediakan nafkah, harus menanggung walimah, minimal ketika nanyaan merek kepada calon mertua. Kan bukan perempuan kan yang merek ke calon mertua. Sedangkan perempuan begitu nikah, mas kawin diberek, apakah ditanggung, walimah dibiayai. Jadi makanya kalau diratakan itu adil, harus dibedakan laki-laki dengan perempuan. Maka wasiat seperti itu dirubah. Jadi hukum wasiat yang baru bisa berubah hukumnya. Demikian pula perang. Ya, tadi ayat 216 berkaitan dengan perang. Itu juga ada perubahan. Sudah disiapkan perang. Demikian keras, kutiba alaikumul qital, perintah Allah. Tetapi kalau ternyata yang diperangi itu ngajak damai, damai saja, nggak usah perang, maka fa'idin tahu fa'innallaha ghafurur rahim, kata Al-Baqarah 192. Jadi perangnya berhenti, berubah hukumnya. Kemudian saum pun seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diperintahkan kepadamu saum seperti dipadukan kepada umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Itu bab saum. Bab saum juga ada perubahan. Karena ada kelanjutannya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Saum yang wajib pada ayam makdudat itu bisa berubah hukumnya. Yaitu apabila marid, apabila sakit, atau safar, atau perjalanan, tidak usah repot sendiri. Kalau sakit mah fa'iddatu min ayamin ukhra. Bukan saja saum di hari lain. Jadi berubah kutiba alaikum itu. Bahkan kalau di hari lain pun tidak bisa saum seumur umur, maka fidyatun ta'am miskin. Tidak apa-apa, tidak saum seumur umurnya, fidyah saja. Nah, jadi keempat hukum ini sama menggunakan kutiba alaikum, dan ternyata hikmah sama, pesannya sama, bahwa saum itu harus sehat. Jadi bapak dan ibu dengan saum harus sehat, jangan sakit. Kalau ternyata akibat saum sakit, jangan saum, bukan saja, ganti di yang lain. Pan ada hadis senang sumu tasiku, saumlah kalian pas
Tapi kan kata At-Tirmidzi, hadis itu bukan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi dalam Al-Muskar sanadnya munkar. Jadi jangan dipakai itu sumutasiku itu. Hadis itu jangan dipakai. Kan kalau menggunakan hadis dhaif itu kecenderungan mendustakan Rasul kan. Ya, makanya jangan gunakanlah hadis dhaif mah. Masih banyak hadis dhaif. Sumutasiku. Jadi semuanya ada pesannya. Jadi pesannya harus sehat. Oleh karena itu jaga kesehatan ketika sahur. Jadi tidak perlu lapar sahur deh. Nggak usah. Karena sahur bukan menahan lapar dan tidak ada menahan makan dan minum. Jadi tidak perlu lapar. Jadi kalau ada obat penahan lapar 12 jam, makan aja ini. Jadi sahur itu seger. Ya, karena kan tidak ada larangan memakan obat tahan lapar supaya seger. Ya mendingan lah kalau di Indonesia paling lama sahur itu 13 jam. Coba kalau di Rusia sekarang itu sahurnya 18 jam. Ada yang 20 jam. Ada yang 20 jam. Tidak perlu nahan lapar. Kemudian yang ketiga, kebutuhan yang punya kesamaan yang kutiba alaikum itu. Ibadah yang diperintah kutiba alaikum seperti perang, qisas, wasiat, saum itu melibatkan pihak lain. Tadi perang nggak bisa tanpa keterlibatan orang lain. Qisas ada pengadilan dulu. Di situ ada penuntut, ada pembela, ada terdakwa, ada hakim. Itu qisas melibatkan pihak lain. Wasiat melibatkan pihak lain. Ada keluarga, ada orang tua, ada sahabat, ada teman, ada saksi. Wasiat melibatkan orang lain. Saum pun demikian. Buktinya apa? Saum melibatkan pihak lain. Kan sebelum 1 Ramadan sidang itu Menteri Agama. Sidang rupiah terlibat pihak lain. Dalam pelaksanaan harian terlibatkan. Kita cuma kalau tidak ada kalau teman yang tidak saum tidak hormat kan keganggu. Pagi-pagi sudah makan di depan kita. Jadi ada pihak lain, keterlibatan semuanya. Baik masyarakat, keluarga maupun pemerintah. Pesannya ibadah saum memerlukan keterlibatan semua pihak. Seperti tadi pemerintah dan sebagainya. Pedagang makanan dan terlibat. Sehingga ada ditutup segala macam. Ditertibkan dunia hiburan, wisata, tertibkan secara baik. Harus terlibat bab saum. Kemudian keempat, perintah saum dengan menggunakan fi'il majhul, yaitu kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan kataba, bukan katabna. Kalau kisos mah ada dua, ada katabna dalam surat Al-Maidah, ada kutiba Al-Baqarah, tapi saum mah kutiba diperintahkan. Kalimat kutiba majhul tidak disebut siapa yang mewajibkan. Ini mengandung arti bahwa mewajibkan saum bukan hanya Allah, tapi juga dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya manusia yang saum, hewan juga suka saum. Hayam saum nyeleuh, orai saum gerbugar, harimau saum kalau sudah makan. Harimau itu kalau sudah makan cengkram, kambing, tidur dia saum, tidak makan 3 hari sampai 1 minggu. Jadi saum itu bukan hanya perintah, tapi memang butuh. Manusia juga butuh saum itu. Minimal rek diperiksa darah kan kudu saum. Jam 10 untuk menang dahar sampai diperiksa darah. Gula, kolesterol, asam
hukum yang lain juga sama. Perang itu kutiba, bukan hanya Allah memerintah. Buktinya negara yang tidak berdasar Islam juga suka perang. Kemudian kisos, Cina bukan berdasar Islam tapi menggunakan kisos. Demikianlah wasiat, bukannya Islam. Agama lain juga ada wasiat. Jadi keempat ini dipadukan oleh Allah kutiba, dan memang bukan hanya keperluan syariat, bukan hanya keperluan Allah, tapi juga keperluan manusia. Kemudian kelima, ibadah saum, utamanya Ramadan, disebut asyam. Asyam itu apa artinya? Asyam itu menahan, al-imsak. Makanya tadi 10 menit sebelum subuh, imsak. Itu artinya tahan. Masih boleh nggak minum? Masih, dan jangan saum. Karena saum minal fajr, mulai dari terbit fajar. Terbit fajar itu apa? Subuh. Summa atimus yang tidak lail sampai malam. Malam itu apa? Maghrib. Jadi mulai terbit fajar sampai maghrib. Tapi itu menahan, mengendalikan, pindah waktu makan, jadi mengendalikan. Pesannya ibadah sahur secara ritual mesti dilaksanakan secara baik, tapi harus berdampak pada pengendalian diri. Jadi ada target antara sahur itu, karena namanya menahan, bukan menyiksa, tapi menahan diri, bukan menyiksa diri. Makanya ada yang membedakan antara sahur dengan puasa. Kalau puasa mah dari puasa, menyiksa diri. Kalau sahur bukan menyiksa diri, tahan aja, dikendalikan. Apalagi kalau yang sudah biasa, enak aja. Kemudian keenam, kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini mempunyai nilai sejarah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hikmah kalimat ini, saum itu merupakan ibadah yang sudah lama sejak para nabi dan rasul terdahulu. Pesannya, setiap muslim mesti pandai membaca, meneliti sejarah masa silam. Ada istilah jas merah. Jangan lupa sejarah. Belajar sejarah itu bukan hanya untuk pengetahuan, tapi mengenang masa silam, menggali masa kini, menggapai masa depan. Jadi siapapun harus pandai-pandai mempelajari sejarah. Dalam Al-Quran dikisahkan berbagai sejarah, baik negara, masyarakat, maupun para tokoh. Memberi pula gambaran tokoh yang baik mesti ditiru, maupun tokoh yang buruk. Tokoh yang baik, ada Nabi Ibrahim, ada Siti Maryam, ada istri Imran, baik istri Imran yang jadi ibunya Maryam maupun yang jadi ibunya Nabi Musa. Itu teladan yang baik. Teladan yang jelek, Abu Lahab, Fir'aun, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, itu teladan yang buruk. Jadi ada teladan baik, ada teladan buruk. Ada teladan yang baik menjadi buruk seperti negeri Sabah. Itu sejarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan maqaddamat yang sudah lewat lighad untuk masa yang akan datang. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi pesannya, kalau tadi hikmahnya, pesannya kita harus terus-menerus mempelajari sejarah. Sejarah diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan sejarah-sejarah yang lain. Pandai sejarah, bersejarah. Ketujuh, pengunci ayat 183. La'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Hikmahnya, saum ada target, yaitu membina takwa. Dalam arti pengendalian diri
Tapi ditahsis, dikecualikan faman kana minkum maridun, atau dalam ayat 185 waman kana minkum maridun, sehingga 2 kali marid gitu. Jadi saum itu mesti dilakukan oleh orang yang sehat. Jika ternyata sakit yang menimbulkan penyakit, maka dilakukan hari lain. Tapi kalau ternyata di hari lain pun tidak, maka ganti dengan fidyah. Itu pesannya. Tadi sudah saya berikan. Kedelapan, juga perjalanan. Perjalanan itu mendapat rukhsah. Jadi artinya kalau perjalanan boleh buka saum, berarti selama Ramadan bukan berhenti berjalan. Jadi kalau biasanya tukang berjalan, jangan libur. Ada yang masih dinas tetangga saya itu ada PPM, ada polisi, itu dinas. Di Senin berangkat, ya itu tetap dinas. Jadi jangan gara-gara saum berhenti ke pekerjaan karena takut kuat, nggak usah, jalan terus kegiatan, tidak usah berhenti. Dan memang Rasul juga begitu. Coba aja kita perhatikan sejarahnya. Ramadan pertama Rasul mengutus Hamzah, itu dakwah. Ramadan kedua perang Badar, ini di masa Madinah. Terus Ramadan ketiga 17 Ramadan ya, itu perang. Kemudian keempat 10 Ramadan 8 Hijri, itu Futuh Mekah. Kemudian 8 Ramadan tahun ke-8 juga hancuran berhala. Kemudian akhir Ramadan 8 Hijriah Khalid bin Walid menaklukkan Nakhlah. Ada 9 bukti dalam sejarah. Rasul tidak menghentikan kegiatan. Maksudnya bulan Ramadan terus berjalan. Jangan karena bulan Ramadan toswe iktikaf sebulan di Masjidil Haram, enggak. Rasul belum pernah iktikaf di Masjidil Haram sebulan. Jadi itu tetap jalan. Dan bagaimana kata Umar bin Khattab, "Gozauna ma'a Rasulillah SAW fi Ramadan", yaitu Badar dan Futuh Mekah. Kami ada yang buka. Jadi saum karena kegiatan tetap berjalan. Terus juga kata Anas bin Abdullah bin Auffa bin Abi Auffa, "Sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tapi Rasul saum walaupun berjalan. Jadi artinya kata Anas bin Malik, di antara kami ada yang saum, ada yang buka. Jadi tidak masalah. Jalan terus perjalanan, tidak usah dihentikan. Ekonomi jalan terus. Kemudian di situ ada paman tatawwa khairan fa huwa khairillah, meningkatkan kebaikan. Paman tatawwa khairan fa huwa khairullah, harus meningkatkan kebaikan. Pesannya selama Ramadan kita tingkatkan kebaikan. Dan Rasul pun demikian. Karena Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Bukhari, dalam kurung ini sama lahir dan wafat ya. Ajwadan nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasul itu orang yang lembut, orang yang dermawan. Tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Malaikat Jibril menemui Rasul mengajarkan Quran. Nah, maka meningkatkan, dan kebaikan Rasul itu bagaikan angin yang menghembus tanpa tuntutan. Itu dalam riwayat Bukhari 187. Nah, pesan hadis ini jelas, bulan Ramadan hendaklah meningkatkan ibadah, bukan hanya yang sifatnya ritual, tapi juga sosial. Kenapa saya katakan ada ritual dan sosial? Karena Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, seorang ibu ini yang guru min kasrati sholatiha, rajin sholatnya, siamiha, rajin saumnya, sodakotiha, banyak sodakohnya, tapi sayang dia suka menyakiti tetangga. Bagaimana ya Rasul?" Kata Rasul, "Benar, baik kepada Allah, saum, sholat zakat, tetapi kalau menyakiti tetangga, benar,
Sebaliknya orang ini cuman saumnya yang wajib saja, sholatnya yang wajib saja, tidak yang sunat-sunat, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangga. Kata Rasul, fil jannah, orang itu masuk surga. Jadi peningkatannya bukan hanya ritual, tapi juga sosial, hubungan sesama manusia. Paman tatawwa khairul fakhwairullah. Ke-11, in kuntum ta'lamun wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Meningkatkan ilmu, karena di situ ada kalimat ta'lamun. Jadi pesannya selama bulan Ramadan harus terus-menerus meningkatkan ilmu. Dan diperintahkan oleh Al-Qur'an, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kelanjutannya ada yang bil bayyinat was subur, ada pula yang wa ma ja'alnahu jasadan la ya'kuluna ta'am. Jadi dua kali fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu. Tapi kalau bil bayyinat was subur itu kaitan dengan syariat. Jadi yang dipelajari bukan hanya Quran dan Sunnah, tapi juga tentang jasad, tentang alam. Dalam Quran surat An-Nahl 43 dan 44 dan surat Al-Anbiya ayat 7 dan 8. Itu la'alakum in kuntum ta'lamun, meningkatkan ilmu bil bayyinat wa subur. Dan juga pengunci ayat itu baik An-Nahl maupun Al-Anbiya sama. Kalau An-Nahl itu la'allahum yatafakkarun, kalau yang satu lagi afala ta'qilun, menggunakan akal. Nah, karena tinggal 15 menit lagi untuk dialog sebagai penutup, jadi baru 2 ayat yang kita bahas, hikmah dan pesan Ramadan ini 183, 184, nanti 185 sampai 187 kapan-kapan kita bahas. Jadi ternyata hikmah atau takwil dan tatbik dari 2 ayat ini kita minimal ada 11 kita peroleh. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mungkin kalau ada yang akan ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih Pak Haji. Bapak dan Ibu, ada yang mau tanya, silakan. Bu Ibu dulu. Ya, kalau sudah ada terima kasih. Ada. Iya, bukan. Boroma udah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia itu negara yang mayoritas Muslim, Ya, tetapi dikenal di dunia ini sebagai negara yang berulang kali berada di tingkat teratas sebagai negara yang korupsi. ya. Negara pelaku dari korupsi itu rata-rata sudah berusia ya mungkin di atas 50 atau sekitar itu. Artinya sudah bertemu dan melaksanakan saum berpuluh kali. Sementara tindakan korupsi itu jelas sangat bertentangan dengan harapan daripada saum, yaitu sifat takwa. Ya. Nah, apakah ini bisa diindikasikan bahwa rata-rata atau mayoritas Muslim di Indonesia gagal dalam melaksanakan saum untuk berusaha menjadi orang yang bertakwa, karena begitu masifnya korupsi ini dari level yang paling bawah sampai yang triliunan dari semua sektor itu
diri menjadi yang bertakwa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, Indonesia sebagai negara muslim terbesar, karena memang muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia. Jadi penduduk Indonesia sudah 267 juta, hampir 270 juta. Dan muslimnya di atas 200 juta, kan itu lebih dari Timur Tengah. Saudi, Qatar, segala macam itu tidak sampai 200 juta itu penduduknya. Jadi mayoritas muslim itu di Indonesia. Kemudian ternyata nomor satu korupsi. Sebetulnya kalau dikatakan nomor satu korupsinya itu karena dari jumlah bukan hanya muslim itu yang korupsi, apalagi yang triliunan. Yang triliunan itu rata-rata kan non muslim itu. Yang Cina-Cina itu kan bangsa yang adil segala macam kan. Nah, jadi secara mayoritas statistik sih nggak bisa dikatakan kaum muslimin mayoritas yang korupsi, enggak, dari sudut itu. Kemudian yang kedua, apakah yang korupsi itu belum terbina saumnya? Ya, karena di dalam ayat kita tadi dikatakan kan la'allakum tattaqun, kalau ayat 183. Mudah-mudahan kalian ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ayat 187 la'allahum, jadi membawa keluarga. Itu salah satu faktor dia belum berhasil saumnya, membina diri. Makanya Rasulullah bersabda dalam Musnad Ahmad, kam min shaimin, banyak orang yang saum la siamalah, tidak mempunyai nilai ilal atswal ju, kecuali lapar dan dahaga. Jadi memang banyak yang saum tidak berhasil. Antara lain salah satunya, kalau mayoritas muslim seharusnya lebih baik karena ada saum. Jadi ada saum yang tidak nempel, yang belum mencapai target. Itulah sebabnya hari ini kita bahas hikmah dan pesan supaya saum itu berdampak positif pada pengendalian diri. Geningan harta semakin banyak, semakin kurang kan? Jangan dikira kalau banyak harta itu semakin cukup, malah justru semakin banyak harta itu semakin kurang. Nah, kita aja akan merasakan ketika gaji kecil, kalau saya gaji sekian akan begini. Tapi ketika gaji besar kan tidak juga kan. Jadi tetap harta itu sebetulnya kan, barang siapa yang memiliki 2 lembah emas, maka dia akan mengharapkan lajamanna salisa, mengharapkan menunggu 3. Jadi itu adalah dampak, memang belum berdampak positif. Berikutnya hukum belum berdasar normal, belum dijalankan secara normal. Karena kan di dalam surat Al-Maidah 33-34 kan hukuman itu ada hukum salib, ada hukum potong tangan dan kaki, ada hukum mati, ada hukum tangan saja di Al-Maidah sebelumnya, ada juga hukum penjara. Yang dipakai kan terakhir saja di kita, penjara. Semakin banyak korupsi, semakin dipenjara. Karena di penjara dibiayai negara. Dibiayai negara kan jadi kurang. Sekarang yang korupsi itu di Sukamiskin kan, itu ribuan itu dibiayai semua oleh penjara, oleh pajak rakyat. Padahal kan itu daripada membiayai penjara mendingan disumbang ke orang-orang miskin. Nah, itu kalau hukum Islam mah irit saja. Korupsi besar bisa dipotong tangan dan kaki, lebih besar lagi bisa disalib, bisa dihukum mati. Nah, jadi kan tidak ada biaya seperti itu. Itu banyak sebetulnya faktornya. Tapi salah satunya betul apa yang Bapak katakan tadi, la'alakum tattaqunnya belum menerap ya kepada para koruptor yang saum. Kedua, hukum belum berjalan walaupun ada KPK. Sekarang ini kan belum bisa dilaksanakan secara baik. Terima kasih. Mana berikutnya? Silakan berikutnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah Al-Quran itu pedoman untuk bagi seluruh umat manusia. Nah, di sini seruan untuk puasa itu banyak ditujukan kepada orang beriman. Dasarnya iman. Ya, Kenapa tidak ada seruan ayuhan nas? Maksudnya adalah seruan ayuhan nas itu supaya orang beriman dan menuju ketakwaan. Itu satu. Yang kedua, masalah saum ini yang jelas itu apa pelaksanaannya adalah untuk pribadi dan langsung dengan Allah setelah puasa itu. Sekarang saya ingin bertanya masalah dampak daripada puasa ini mengenai masalah sosial ekonomi dalam kehidupan sehari-hari selama dalam berpuasa dipandang daripada pentingnya. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan hudan linnas Al-Quran itu, tapi juga ada hudan lil muttaqin, ya. Tapi kenapa saum itu ya ayyuhalladzina amanu yang diperintah oleh ayat itu, saum adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi manusia secara umum sebetulnya tidak diperintah juga jalankan, tapi ini yang kutiba alaikumusiyamnya la'alakum tattaqun. Jadi oleh karena itu syarat. Jadi bukan hanya sebagai milah, tapi itu syarat. Jadi syarat ibadah saum diterima Allah harus atas dasar iman. Jadi kalau tidak atas dasar iman, ya belum tentu diterima bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harus dasar iman. Yang kedua, bagaimana saum dampak negatif positifnya secara ekonomi? Seharusnya saum itu dampak positif pada ekonomi. Ekonominya terus meningkat. Kenapa? Minimal ibu-ibu masaknya cuma 2 kali kan? Untuk sahur dan untuk maghrib. Berarti kan makan lohor tidak ada. Itu sudah 30% pengiritan. Jadi kalau pengiritan kan otomatis itu. Otomatis kan itu meningkatkan kualitas ekonomi. Pengiritan. Tapi kenapa itu meningkat? Itu salah cara. Karena begitu bubar dari sini pagi-pagi sudah belanja untuk buka terlalu banyak gitu. Jadi itu mah hanya memindahkan bukan menahan. Ini seharusnya ada dampak juga, ada dampak positifnya. Ekonomi, karena tadi banyak umat Islam yang beranggapan bahwa saum teh harus berhenti gitu, usaha teh, sehingga tukang bubur, tukang bajigur itu tidak libur saja pada bulan Ramadan. Padahal kan tidak perlu libur. Jadi sekarang yang Ramadan fair segala macam itu non Muslim karena punya keyakinan bahwa Ramadan itu segala kegiatan ekonomi berusaha, padahal di dalam Quran sendiri ada safar, diberikan keringanan. Dan Rasul juga kan kaitan dengan ekonomi bulan Ramadan seperti perang Badar kan mau mencegah Abu Sufyan sehingga terjadi perang Badar. Berarti ekonomi juga ditingkatkan pada bulan Ramadan itu. Makanya yang pinter-pinter kan sekarang banyak kan, ada sampai Grab aja kan tidak katadah sekarang itu kalau maghrib, berarti kan itu meningkat perekonomiannya. Jadi seharusnya kaum muslimin itu meningkatkan kualitas ekonomi juga. Jadi ekonomi, sosial, budaya, politik itu harus meningkat. Dan ternyata Rasul begitu. Di sini ada 9 bukti bagaimana kehidupan Rasulullah di Madinah pasca ibadah Ramadan itu lebih semangat. Makanya saya katakan tadi, saum tidak perlu lapar, jam-jam ringkas terus menerus sehingga kualitas ekonomi sosial budayanya meningkat. Ada lagi? Satu lagi. Ya.
Makanya istilahnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 184, yutikun. Yutikun itu masih mungkin dipaksakan, tapi itu dampaknya berat. Kan tidak disebut penyakit apa, profesi apa, sehingga Ibnu Abbas itu mengatakan hamil juga itu termasuk boleh berbuka, atau melahirkan kalau masih berdarah maka kan tidak boleh sahur ya. Hamil itu kamu ternyata bikin kepayahan, itu boleh berbuka. Jadi kriteria pekerja berat itu antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kalian tahu, jadi kalian tahu itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Jadi kalau ahli kesehatan fisik, tanya dokter. Jadi diperiksa oleh dokter, ini bisa nggak sahur penyakit ini atau pekerja berat ini. Itu harus keterlibatan, karena di dalam surat Al-Anbiya dengan surat An-Nahl itu beda. Yang satu itu tentang jisim, ya. In kuntum ta'lamunnya itu. Yang satu itu tentang jisim. Jisim itu adalah jasad. Kalau yang kedua, nah ini kan wa ma ja'alnahum jasadan, tentang jasad. Kemudian sedangkan dalam surat An-Nahl bil bayyinat wa zubur, tentang syariah. Jadi syariahnya tanya kepada ustaz, tapi tentang fisiknya tanya kepada ahli, kepada dokter. Ini aman bukan beca. Kalau dia sahur itu bisa ngagoes tiba beca teh. Mau ngabose. Padahal kalau berhenti ngabose itu kelaparan. Ya. Boleh kalau ternyata dia tidak bisa, atau tukang batu, tukang mukul, tukang segala macam, itu diperiksa antasum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Makanya tidak disebut penyakit apa atau pekerja apa, tapi kalau ternyata menimbulkan berat, faidatun min ayamin ukhra. Kalau tidak, faidatun min ayamin akhar, maka fidyah ta'am miskin. Saya kira itu, Pak. Jadi cukup itu jelas simpelnya kita pahami ayat tersebut. Makasih karena sudah jam 6 lewat, jadi kita akhiri saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka